Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kelompok 9 akan mempresentasikan tentang pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi. Untuk lebih lanjut, simak penjelasan dari teman-teman berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait pengendalian atas strategi korporat. Sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan strategi korporat pada pertemuan sebelumnya. Strategi korporat itu sendiri adalah mengenai keberadaan di tengah-tengah program bisnis yang tepat. Berkaitan dengan strategi tingkat korporat, perusahaan dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari 3 kategori. Yang pertama yaitu perusahaan dengan industri tunggal beroperasi dalam satu lini bisnis, dan yang kedua yaitu perusahaan dengan diversifikasi yang berhubungan yang beroperasi dalam beberapa industri, dan unit-unit bisnis tersebut memperoleh manfaat dari seperangkat kompetensi inti yang umum. Dan yang ketiga yakni industri dengan bisnis yang tidak berhubungan beroperasi dalam bisnis yang tidak saling berhubungan satu sama lain. Hubungan antara unit-unit bisnis bersifat murni finansial. Dalam hal ini, logika untuk menghubungkan pengendalian dengan strategi didasarkan pada garis pemikiran berikut ini. Yang pertama, organisasi yang berbeda umumnya beroperasi dalam konteks strategi yang berbeda. Yang kedua, strategi yang berbeda memerlukan prioritas tugas, faktor kunci keberhasilan, keterampilan, perspektif, dan perilaku yang berbeda untuk pelaksanaan yang efektif. Yang ketiga, sistem pengendalian adalah pengukuran yang mempengaruhi perilaku dari orang-orang yang aktivitasnya sedang diukur. Yang keempat, keprihatinan yang selalu ada dalam merancang sistem pengendalian sebaiknya adalah apakah perilaku yang dipengaruhi oleh sistem tersebut tetap konsisten dengan strategi. Selanjutnya yakni implikasi. Implikasi yang pertama yakni implikasi terhadap struktur organisasi. Sebelumnya sudah dijelaskan bahwa strategi korporat terdiri dari industri tunggal, diversifikasi berhubungan, dan diversifikasi tidak berhubungan. Strategi korporat itu sendiri adalah suatu kontinum dengan strategi industri tunggal pada satu ujung dan diversifikasi tidak berhubungan di ujung yang lain. Ketika suatu perusahaan berpindah dari ujung industri tunggal ke ujung diversifikasi tidak berhubungan, otonomi dari manajer unit bisnis cenderung untuk meningkat karena terdapat 2 alasan. Yang pertama, tidak seperti perusahaan industri tunggal, manajer senior dari perusahaan yang terdiversifikasi tidak berhubungan mungkin tidak memiliki pengetahuan dan keahlian untuk membuat keputusan strategis dan operasi untuk sekelompok unit bisnis yang berbeda. Alasan yang kedua, yakni hanya terdapat sedikit saling ketergantungan lintas unit bisnis dalam suatu konglomerat, sementara terdapat sejumlah besar saling ketergantungan lintas antar unit bisnis dalam perusahaan industri tunggal, dan perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan saling ketergantungan yang lebih besar membutuhkan lebih banyak intervensi oleh manajer puncak. Implikasi yang kedua yakni terhadap pengendalian manajemen. Setiap organisasi, bagaimanapun selaras strukturnya dan strategi pilihannya, tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Sementara struktur organisasi menentukan hubungan pelaporan serta tanggung jawab dan wewenang dari manajer berbeda. Hal itu memerlukan sistem pengendalian yang dirancang dengan memadai agar dapat berfungsi secara efektif. Strategi perusahaan yang berbeda mengimplikasikan perbedaan-perbedaan berikut ini dalam konteks di mana sistem pengendalian perlu dirancang. Yang pertama, ketika perusahaan menjadi lebih terdiversifikasi, pada manajer tingkat korporat mungkin tidak memiliki pengetahuan yang signifikan mengenai atau pengalaman dalam aktivitas dari berbagai unit bisnis. Jika demikian halnya, maka manajer tingkat korporat untuk perusahaan yang sangat terdiversifikasi tidak dapat mengharapkan untuk mengendalikan bisnis yang berbeda berdasarkan pengetahuan yang mendalam atas aktivitasnya. Yang kedua, perusahaan-perusahaan industri tunggal
dan terdiversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat atas mana strategi dari hampir semua unit bisnis dasarkan. Oleh karena itu, saluran-saluran komunikasi dan ahli kompetensi lintas unit adalah sangat penting pada perusahaan-perusahaan semacam itu. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai pengendalian strategi korporat. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang termasuk dalam strategi korporat. Yang pertama ada perencanaan strategis. Rendahnya tingkat saling ketergantungan. Konglomerat cenderung menggunakan sistem perencanaan strategis vertikal yang mana unit bisnis menyiapkan rencana strategis dan menyerahkannya kepada manajemen senior untuk ditinjau dan disetujui. Tingginya tingkat saling ketergantungan ini menyebabkan sistem perencanaan strategis untuk perusahaan-perusahaan yang terdiversifikasi, terhubung, dan industri tunggal cenderung bersifat baik vertikal maupun horizontal. Dimensi horizontal dapat dimasukkan ke dalam proses perencanaan strategis dengan beberapa cara. Yang pertama, kelompok eksekutif dapat diberikan tanggung jawab untuk mengembangkan rencana strategis. Yang kedua, rencana strategis dari unit bisnis individual dalam kelompok tertentu. Yang ketiga, kantor korporat dapat memerlukan rencana strategis bersama untuk unit bisnis yang saling tergantung. Yang kedua, penyusunan anggaran. Dalam perusahaan industri tunggal, CEO dapat mengetahui operasi perusahaan secara mendalam dan manajer unit bisnis cenderung memiliki hubungan yang lebih sering. Maka dari itu, CEO dari perusahaan industri tunggal dapat mengendalikan operasi bawahannya melalui mekanisme informal dan berorientasi pada pribadi. Maka dari itu, hal ini dapat mengurangi kebutuhan untuk mengandalkan sistem penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian. Terdapat karakteristik sistem penyusunan anggaran dalam suatu perusahaan konglomerat. Yang pertama, manajer unit bisnis memiliki pengaruh yang lebih besar dalam mengembangkan anggaran mereka karena merekalah bukan kantor korporat yang memiliki hampir semua informasi mengenai produk atau lingkungan pasar masing-masing. Yang kedua, tekanan yang lebih besar seringkali diletakkan pada pencapaian anggaran karena CEO tidak memiliki pengendalian informal lain yang tersedia. Yang ketiga, penetapan harga transfer. Transfer barang dan jasa antar unit bisnis lebih sering terjadi pada perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan dibandingkan dengan perusahaan konglomerat. Kebijakan penetapan harga transfer umumnya dalam perusahaan konglomerat adalah untuk memberikan fleksibilitas pencarian sumber bagi unit bisnis dan mempergunakan harga transaksi pasar. Tetapi dalam suatu perusahaan industri tunggal atau perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan sinergi dapat menjadi penting dan unit-unit bisnis mungkin tidak diberikan kebebasan untuk membuat keputusan pencarian sumber. Yang keempat, kompensasi intensif. Perusahaan konglomerat menggunakan rumus dan juga ukuran-ukuran profitabilitas. Yang pertama, penggunaan rumus. Perusahaan konglomerat umumnya menggunakan rumus untuk menentukan bonus manajer unit bisnis, yaitu perusahaan dapat mendasarkan porsi yang lebih besar dari bonus pada ukuran keuangan kuantitatif. Rencana bonus berdasarkan rumus ini digunakan karena manajemen senior biasanya tidak mengetahui apa yang terjadi dalam berbagai bisnis yang berbeda. Yang kedua, ukuran-ukuran profitabilitas. Dalam kasus perusahaan terdiversifikasi yang tidak berhubungan, bonus intensif dari manajer unit bisnis cenderung ditentukan oleh profitabilitas dari unit tersebut, bukan oleh profitabilitas dari perusahaan. Tujuannya adalah untuk memotivasi para manajer untuk bertindak seakan-akan unit bisnis tersebut merupakan perusahaan mereka sendiri.
Selanjutnya saya Aulia Nabila akan menjelaskan gaya manajemen puncak. Gaya manajemen merupakan gaya kepemimpinan manajemen puncak terhadap suatu pengendalian, sehingga fungsi pengendalian manajemen di suatu perusahaan dipengaruhi oleh gaya manajemen puncak. Gaya tiap manajer dari tiap departemen mempengaruhi proses pengendalian di bidangnya masing-masing, sehingga para perancang sebaiknya mempertimbangkan gaya manajemen dalam merancang sistem pengendalian operasi. Para manajer mengelola secara berbeda-beda. Ada beberapa manajer sangat bergantung pada laporan yang formal, sementara ada pula yang menyukai percakapan dan kontak informal. Beberapa manajer berpikir dalam hal-hal yang konkret, sementara yang lainnya berpikir secara abstrak. Terdapat pula beberapa manajer yang bersifat analitis, sementara yang lainnya menggunakan metode coba-coba, trial and error. Beberapa manajer menyukai resiko, sementara yang lainnya menghindari resiko. Perbedaan-perbedaan gaya manajemen ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang mempengaruhi gaya manajemen karena dengan usia yang berbeda, pengalaman yang berbeda juga, dan pendidikan yang telah ditempuh dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan. Yang kedua adalah karakteristik kepribadian. Tiap pribadi mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dalam mengolah informasi ataupun dalam mengendalikan sesuatu. Selanjutnya, implikasi gaya manajemen terhadap sistem pengendalian manajemen. Gaya manajemen mempengaruhi proses pengendalian manajemen. Bagaimana CEO memilih untuk menggunakan informasi tersebut, mengadakan pertemuan-pertemuan peninjauan kerja, dan sebagainya. Yang pada gilirannya mempengaruhi bagaimana sistem pengendalian beroperasi, bahkan jika struktur formal tidak berubah di bawah CEO yang baru. Implikasi gaya manajemen ini yang pertama adalah pengendalian personal versus impersonal. Pada penjelasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa manajer melakukan gaya manajemen yang berbeda-beda. Terdapat manajer yang lebih mementingkan angka-angka dan menganalisis laporan-laporan formal tersebut hingga mendapatkan suatu kesimpulan atas informasi itu. Namun ada pula manajer yang lebih berorientasi pada manusia. Mereka melihat beberapa angka, tetapi mereka biasanya sampai pada kesimpulan melalui pembicaraan dengan orang-orang, penilaian atas relevansi, dan pentingnya dari apa yang mereka pelajari sebagian atas penilaian mereka terhadap orang lain. Yang kedua, pengendalian ketat versus pengendalian longgar. Manajer pada tiap pusat tanggung jawab mempunyai tingkat keketatan yang berbeda-beda. Hal ini tergantung bagaimana manajer dalam mengimplementasikan alat-alat formal seperti peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga pengendalian aktual dapat mencerminkan gaya dari atasan manajer. Di sini saya akan menjelaskan strategi unit bisnis. Strategi unit bisnis bergantung pada dua aspek yang saling berhubungan, yaitu yang pertama adalah misi. Misi pengendalian yang sesuai dikembangkan menggunakan garis pemikiran sebagai berikut. Yang pertama adalah misi unit bisnis mempengaruhi ketidakpastian yang dihadapi oleh manajer umum. Yang kedua, sistem pengendalian manajemen dapat bervariasi secara sistematis. Yang ketiga, dengan demikian, misi yang berbeda seringkali memerlukan sistem pengendalian manajemen berbeda. Dengan demikian, misi yang berbeda seringkali memerlukan sistem pengendalian manajemen berbeda. Yang pertama, misi dan ketidakpastian. Unit-unit yang membangun cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan unit-unit yang memanen, karena alasannya adalah yang pertama, strategi membangun biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk. Sementara strategi memanen biasanya dilaksanakan pada tahap dewasa atau menurun dari siklus hidup produk. Yang kedua, tujuan dari unit bisnis yang membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Yang ketiga, baik dari sisi input maupun output, para manajer dari unit bisnis yang membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar. Yang keempat, karena unit bisnis yang membangun seringkali berada dalam industri baru dan revolusi.
Yang kedua adalah misi dan rentang waktu. Pemilihan strategi membangun versus strategi memanen mempunyai implikasi trade-off antara laba jangka pendek versus laba jangka panjang. Strategi membangun pangsa pasar meliputi pemotongan harga, pengeluaran bank yang besar, pengeluaran pengembangan pasar utama. Tindakan ini ditunjukkan untuk membangun kepemimpinan pasar. Namun, tindakan-tindakan tersebut menekankan laba jangka pendek. Yang pertama, perencanaan strategi. Dalam mendesain proses perencanaan strategi, beberapa masalah desain perlu dipertimbangkan. Ketika lingkungan tidak pasti, proses perencanaan strategi menjadi bagaimana cara untuk mengatasi ketidakpastian. Yang kedua adalah penyusunan anggaran. Perbedaan tambahan berikut dalam proses penyusunan anggaran kemungkinan besar ada di antara unit bisnis yang membangun dan unit bisnis yang memanen. Dibagi menjadi dua. Yang pertama, berkebalikan dengan unit bisnis yang memanen. Revisi anggaran kemungkinan lebih sering terjadi untuk unit bisnis yang membangun, karena perubahan lingkungan, produk, atau pasarnya lebih sering terjadi. Yang kedua, manajer unit bisnis yang membangun mungkin mempunyai input dari pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan manajer unit bisnis yang memanen dalam memformulasikan anggaran. Yang ketiga adalah penetapan harga transfer. Kebijakan penetapan harga transfer umumnya adalah untuk memberikan fleksibilitas pencarian sumber bagi unit bisnis dan mempergunakan harga transfer pasar. Yang keempat adalah sistem kompensasi intensif. Dalam merancang paket kompensasi intensif bagi manajer unit bisnis, pertanyaan-pertanyaan berikut ini perlu dijawab. Yang pertama, berapakah sebaiknya ukuran pembayaran bonus intensif relatif terhadap gaji pokok manajer umum? Haruskah pembayaran bonus intensif tersebut mempunyai batas atas? Yang kedua, ukuran-ukuran kinerja manakah yang sebaiknya digunakan ketika memutuskan penghargaan bonus intensif manajer umum? Jika beragam ukuran kinerja dipergunakan, bagaimana sebaiknya ukuran-ukuran tersebut diberi bobot? Yang ketiga, seberapa andalnya penilaian subjektif dalam memutuskan jumlah bonus? Yang keempat, seberapa sering penghargaan intensif diberikan? Keunggulan kompetitif. Pemilihan pendekatan diferensiasi umumnya meningkatkan ketidakpastian unit bisnis yang berasal dari lingkungannya dibandingkan jika dipilih pendekatan biaya rendah karena yang pertama, inovasi produk adalah lebih penting bagi unit bisnis terdiferensiasi. Yang kedua, unit bisnis biaya rendah biasanya cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit guna meminimalkan biaya penyimpanan, persediaan, dan memperoleh manfaat dari skala ekonomi. Selanjutnya, analisis kasus pada perusahaan TKM. Minnesota Mining and Manufacturing Corporation, yang selanjutnya disebut dengan 3M, didirikan pada tahun 1902. Dan pada tahun 2000, 3M mencapai penjualan sebesar 16,7 miliar dolar dengan produksi lebih dari 60.000 unit pada tahun tersebut. Sebagian besar penjualan disumbangkan oleh produk-produk lama, yaitu sebesar 35% dari total penjualan. Sedangkan sisanya diperoleh dari penjualan produk yang baru diperkenalkan pada tahun 2000. 3M memiliki 6 segmen bisnis, antara lain transportation, graphics, safety, healthcare, consumer and office, electro and communication, dan specialty material. Seluruh segmen bisnis tersebut menguntungkan selama tahun 2000. 3M merupakan perusahaan yang mengutamakan inovasi. Entrepreneurship begitu dikembangkan dalam perusahaan ini. Sebagai perusahaan yang menerapkan strategi product differentiation, 3M terbilang sukses. Terbukti dengan berbagai pengakuan dari majalah Amerika dan penghargaan-penghargaan di Amerika kepada 3M Corporation. Kesuksesan 3M mungkin tidak lepas dari peran William L. McKnight yang lebih memperkenalkan kebijakan dan filosofi perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam Exhibit 1. Manajemen percaya bahwa kekuatan 3M ya pada inovasi yang terus dibangun dalam perusahaan. Untuk pembahasan atas pertanyaan,
yaitu mengevaluasi kebijakan dari filosofi 3M dari sudut pandang membantu perusahaan menerapkan strategi ini yang berakar pada inovasi. Berdasarkan segmen bisnis dari 3M Corporation, yaitu transportasi, grafik, keselamatan, kesehatan, konsumen dan kantor, elektro dan komunikasi, dan bahan khusus, 3M mungkin memiliki strategi korporat berupa diversifikasi yang tidak terkait. Idealnya perusahaan dengan strategi korporat tersebut memiliki sistem strategi planning yang bersifat vertikal. Artinya setiap segmen diberi kewenangan untuk menentukan rencana strategi masing-masing untuk kemudian dievaluasi dan disetujui oleh manajemen level korporat. Dari segi bisnis unit level, 3M terlihat memiliki competitive advantage dengan memilih strategi diferensiasi. Unit bisnis yang memiliki strategi ini idealnya selalu mengutamakan inovasi produk. 3M menurut saya telah mengutamakan budaya untuk berinovasi melalui kebijakan dan filosofi yang tercantum. Diketahui bahwa yang pertama, 3M memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengejar proyek ini mereka. Yang kedua, 3M memberi kesempatan bagi karyawan untuk menangani proyek secara pribadi. Sedangkan yang ketiga, memberikan intoleransi terhadap kegagalan produk dan menganggap jika kegagalan dapat berubah menjadi keberhasilan. Poin yang keempat, 3M tentu saja memberikan reward kepada kesuksesan produk. Yang kelima, 3M menetapkan bahwa hanya 30% dari penjualan yang diperbolehkan berasal dari produk lama selama proses pembuatan 4 tahun. Sedangkan sisanya kemungkinan diharapkan muncul dari produk-produk baru yang baru dibuat 1 tahun. Selain itu, yang terakhir, 3M bahkan menghabiskan biaya R&D yang 2 kali lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Dan menurut kami, kebijakan dan filosofi yang dibangun manajemen 3M bagus. 3M tergolong perusahaan yang konsisten dan total sebagai bisnis strategi terdiferensiasi. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.